Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas sejarah Kundungga mendirikan kerajaan Martapura di Kutai, Kalimantan Timur pada abad keempat Masehi. Pada abad keempat Masehi, seorang resi atau begawan yang sudah tua bernama Opung Kundungga Kombayutama atau lebih dikenal dengan nama Kundungga pergi belayar dari Funan, Indochina ke Nusa Barunei atau sekarang disebut Pulau Kalimantan. Ia adalah seorang rajarsi atau raja yang berasal dari kaum Brahmana yang berkuasa di kerajaan Funan. Funan dalam bahasa Khmer artinya gunung. Kerajaan Funan terletak di delta Sungai Mekong di Indochina. Kundungga memerintah kerajaan Funan pada paruh kedua abad keempat Masehi. Kerajaan Funan meliputi Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, dan Myanmar sekarang. Pusat pemerintahannya berada di Vidyapura atau sekarang terletak di Bumi Phanam, Provinsi Prefeng, Kamboja. Vidyapura berasal dari kata Veda yang artinya pengetahuan dan Pura yang artinya tempat atau kota. Dengan demikian, Vidyapura artinya kota yang dihuni atau ditempati oleh orang-orang yang berpengetahuan. Kundungga adalah resi atau begawan beragama Hindu Vaishnava atau Wisnu yang berasal dari Orissa di India. Ia hidup pada masa kerajaan Gupta yang diperintah oleh Maharaja Samudragupta. Kerajaan Funan menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan di Cina, India, hingga Eropa. Pelabuhan dagang berada di Ok Eo. Pelabuhan ini menjadi tempat perdagangan barang-barang dari Romawi, India, Cina, dan Jepang. Pelabuhan Ok Eo sekarang berada di Provinsi Kiên Giang di wilayah Vietnam Selatan. Medali emas dari kerajaan Romawi tahun 152 Masehi pernah ditemukan di pelabuhan kuno milik kerajaan Funan. Kerajaan Funan menggunakan huruf Pahlawa dan berbahasa Sanskerta. Di Funan menghormati Dewa Siwa dan Wisnu. Sejak abad pertama, pengaruh kebudayaan Hindustan atau India mulai masuk ke kerajaan Funan. Raja Funan bernama Kandana kemudian melakukan migrasi ke Kalimantan pada abad keempat Masehi. Kandana
Raja kerajaan Funan di pertengahan abad keempat ini sama dengan Raja Kundungga yang merupakan pendiri kerajaan Martapura di Kutai, Kalimantan Timur. Bukti keberadaan Kandana atau di Nusantara disebut dengan nama Kundungga adalah sebagai berikut. Pertama, berita Cina dari buku Liang. Dalam buku tersebut, Xiao Chenru yang merupakan pengganti Raja Tiansu Zantan pada tahun 357 Masehi, Kandana yang merupakan Raja Funan memberikan upeti gajah jinak kepada Kaisar Mujin di Tiongkok. Xiao Chenru disebut sebagai seorang Brahmana keturunan India. Ia menjadi raja di Funan setelah menikah dengan putri kerajaan Funan. Xiao Chenru disebut sebagai Kandana yang berasal dari India. Kedua, nama Kaundinya tertulis dalam prasasti Maison yang berbahasa Sanskerta. Pada prasasti bertarik 18 Februari 658 Masehi yang dikeluarkan Raja Campa Prakasa Dharma disebutkan, di sini di kota Vidyapura seorang Brahmana yang paling terkemuka di antara para Brahmana menancapkan tombak yang diperoleh dari Aswatama yang merupakan putra Durna, seorang Brahmana terkemuka dari semua Brahmana yang ada. Ada seorang putri dari Raja Naga yang disebut Soma, pendiri keluarga. Setelah dipersatukan oleh cinta, meskipun sangat banyak perbedaan, sang putri hidup bersama dengan pria tersebut. Sang putri dijadikan istri oleh Brahmana Kaudinya yang terkemuka guna menyelesaikan tugas mulia. Kaundinya adalah leluhur dari Kandana. Kaundinya adalah Brahmana beraliran Hindu Vaishnava yang mengawini Ratu Soma atau Putri Li Yue atau Nangnek. Kaundinya berasal dari Orissa, India. Ketiga, prasasti Tap Muay di Provinsi Dong Tap, Vietnam yang sekarang tersimpan di Museum Sejarah di kota Ho Chi Minh. Prasasti ini ditulis dalam huruf Grantha dan berbahasa Sanskerta. Aksara Grantha adalah aksara yang secara luas digunakan antara abad ke-6 hingga abad ke-20 oleh para penutur bahasa Tamil di India Selatan, khususnya di Tamil Nadu dan Kerala. Aksara ini termasuk aksara Brahmik yang telah berevolusi dari aksara Brahmi di Tamil Nadu. Isinya berupa pemberian persembahan guna menghormati Wisnu oleh Pangeran Gunawarman yang merupakan keturunan Kaundinya. Prasasti berbahasa Sanskerta Tap Muay atau dikenal dengan nama Prasasti Pramloven di Khmer yang sekarang tersimpan di Museum Sejarah Vietnam di kota Ho Chi Minh menyebutkan Pangeran Gunawarman adalah anak laki-laki paling muda Raja Jayawarman yang merupakan keturunan Wangsa Candra atau bulan dari Kaundinya dan penguasa yang kekuasaannya diperoleh melalui pergulatan di lumpur. Keempat, cerita rakyat Khmer. Dalam cerita rakyat Khmer
pangeran dari negeri asing yang disebut Preah Taung menikahi putri Nengnek. Nengnek adalah putri Raja Naga. Dia menikah setelah mendapatkan restu dari ayahandanya. Kelima, prasasti Yupa yang ditemukan di Kutai, Kalimantan Timur. Kandana atau Kudungga adalah orang yang sama. Ia adalah raja kerajaan Funan yang memindahkan kekuasaan dari Funan ke Nusa Barune atau Kalimantan. Sekarang akan dijelaskan mengapa Kandana atau Kundungga berpindah dari Funan ke Nusa Barune atau Kalimantan. Pada abad keempat Masehi, banyak gunung di Asia Tenggara meletus secara beruntun, mulai dari Gunung Doi Chiang Dao atau Gunung Doi Luang Chiang Dao yang terletak di distrik Chiang Dao, Provinsi Chiang Mai, Thailand. Gunung ini merupakan puncak tertinggi pegunungan Dan Lao yang berada di perbatasan Thailand-Myanmar. Di Nusantara, gunung-gunung seperti Gunung Krakatau dan gunung lainnya juga meletus. Gunung Krakatau dalam kitab Pedalangan Pustaka Raja Purwa disebut Gunung Batu Wora. Dalam kitab itu disebutkan ada suara guntur yang menggelegar berasal dari Gunung Batu Wara. Ada pula goncangan bumi yang menakutkan, kegelapan total petir dan kilat. Kemudian datanglah badai angin dan hujan yang mengerikan, dan seluruh badai menggelapkan seluruh dunia. Sebuah banjir besar datang dari Gunung Batu Wara yang mengalir ke timur menuju Gunung Kamula. Ketika air menenggelamkannya, Pulau Jawa terpisah menjadi dua, menciptakan Pulau Sumatera. Selain Gunung Krakatau, sejumlah gunung di Nusantara meletus dahsyat, antara lain Gunung Kerinci di Sumatera, Gunung Sangkapura, dan Gunung Kelut di Jawa. Hal ini menyebabkan gempa bumi dahsyat dan tsunami terjadi di berbagai wilayah. Banyak tempat penduduknya habis tidak tersisa karena diterjang letusan gunung dan ombak laut yang tinggi akibat terjadinya tsunami dahsyat. Langit tampak gelap selama berbulan-bulan. Karena gunung-gunung di Asia Tenggara banyak yang meletus dahsyat secara beruntun, maka Kundungga meninggalkan kerajaan Funan dan mencari tempat baru untuk didirikan pemukiman. Kundungga bersama rombongan mendirikan banjar atau desa yang besar di Muara Kaman dan membuat pemerintahan bernama Kerajaan Martapura. Martapura dari dua kata dalam bahasa Sanskerta, yakni Marta dan Pura. Marta dari kata Amerta yang artinya abadi, hidup atau tidak mati. Sedangkan Pura artinya tempat atau wilayah. Martapura artinya tempat atau wilayah yang tetap hidup atau wilayah yang tidak mati. Jadi, Martapura juga bisa diartikan kota kehidupan. Kundungga ingin menjadikan Banjar yang didirikannya sebagai wilayah pemukiman baru setelah bencana letusan berbagai gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami yang banyak membawa kematian orang-orang pada waktu itu. Ia memilih Nusa Barune atau Pulau Kalimantan karena di tempat yang baru tidak ada gunung berapi dan kondisinya aman untuk ditinggali. Ia memilih tepi hulu Sungai Mahakam atau Kali Kaman sebagai pusat pemerintahannya.
di tempatnya yang lama, yakni Kerajaan Kunan, letaknya berada di tepi Sungai Mekong. Kerajaan Martapura kemudian sering disebut dengan nama Kerajaan Kutai. Kerajaan Martapura sekarang terletak di Kecamatan Muarakaman, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. Pusat banjar yang didirikan Kundungga terletak di pertemuan antara Sungai Mahakam dengan anak sungainya yang ada di Muarakaman. Setelah uzur, Kundungga menyerahkan pemerintahan kepada anak laki-laki tertua, yakni Mula Warman. Seorang raja menunjuk anak laki-laki sulung sebagai calon penggantinya adalah tradisi keturunan Wangsa Surya atau anak matahari. Kundungga adalah penguasa keturunan Wangsa Surya. Mula Warman pada akhir abad keempat Masehi kemudian mengeluarkan prasasti dalam bentuk yupa yang ditulis dalam huruf Pahlawa dan berbahasa Sansekerta. Jumlah yupa yang ditemukan di Muarakaman adalah sebanyak 7 buah. Ketujuh yupa ditemukan di kawasan Muarakaman berturut-turut pada tahun 1879 dan 1940. Prasasti tersebut dipahat pada tiang batu andesit atau monolit. Demikianlah sejarah Kerajaan Martapura atau Kutai Martapura yang didirikan oleh Ompung Kudungga Kombayutama di Kutai, Kalimantan Timur pada abad keempat Masehi. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.